Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma dzakara lan angin pastine nutur sapa al musannifu ki musannif awwala mas'alatin ing dalem kawitane masalah fil fiqhi ing dalem ilmu fikih alamatil bulughi ing pira-pira tetenggere baligh. Di sini Kiai Musannif pada awal masalah ilmu fikih hanya menerangkan ciri-ciri baligh. Jadi di awal masalah ilmu fikih Kiai Musannif menerangkan dulu ciri-ciri baligh. Mengapa? Nah, di sini lianna manatot taklifi karena setuhune enggon gumantungi pamerdi syara iku alal balighi tetep ing atase wong kang baligh dunas sobiyi oranana bocah lanang wasobiyati lan bocah wadon. Karena sesungguhnya tempat tuntutan itu kepada orang yang baligh. Contoh seperti wajib sholat. Itu tuntutannya kepada orang yang baligh, bukan kepada anak-anak ya, anak-anak yang belum baligh. Tetapi ada tetapi. Lakin yajibu tetapi ne wajib ala sabili fardil kifayati ing atase dadalan fardu kifayah ala aslihima ing atase wong tuane sobi lan sobiyah azzukuri kang lanang-lanang wal inasi lan wadon-wadon opo ayak murahuma arep yen marentah sopo aslun ing sobi lan sobiyah bisolati kelawan sholat wama yatawaqqafu lan barangkang cumantel atau kandeg opo sholat alaihi ing atase mak kawuduin kaya wudu wa nahwihi lan sepapadane wudu ba'das tikmalihima ing dalem sawise sampurnane sobi lan sobiyah saba'a sinina ing pitu piro-piro tahun. Tetapi wajibnya ini wajib fardu kifayah. Wajib fardu kifayah kepada orang tuanya, orang tua yang mempunyai anak-anak yang belum baligh. Azukuri wal inasi, laki-laki dan perempuan, orang tuanya ibunya atau bapaknya atau ibunya. Wajib fardu kifayah, wajib apa ini? Wajib ayak murahuma, harus memerintahkan anak-anaknya bisolati, memerintahkan sholat. Jadi diperintah sholat, nak sholat dulu nak, ini udah waktunya sholat itu. Wama yatawaqqafu, dan sesuatu yang bergantung kepada sholat kawuduin seperti wudu. Nah, wudu yuk diajari wudu. Diajari wudu wa nahwi dan seumpamanya wudu seperti bagaimana caranya mensucikan najis pada badan, pada tempat itu. Wajib fardu kifayah setelah sempurna umur 7 tahun. Setelah umur 7 tahun itu wajibnya fardu kifayah kepada orang tua harus memerintahkan sholat kepada anak-anaknya dan sesuatu yang bergantung kepada sholat seperti wudu itu wajib kepada orang tuanya setelah umur 7 tahun.
Idza mayyaza tatkala cedok sopo sobi lan sobiah. Cedok itu tahu mana yang jelek dan mana yang bagus, itu namanya cedok. Nah di sini ada hadnya, ada batasnya. Tamyiz wa hadu tamyizi lan utawi watase tamyiz huwa iya hadu tamyiz iku ayyaswiro arep yen tada dikarone sopo sobi lan sobiah iku bihaitsu yakulani kelawan sakira-kira mangan sopo sobi lan sobiah wahdahuma hale suwijine sobi lan sobiah wa yushribani lan ngumben karone sopo sobi lan sobiah wahdahuma hale sewijine sobi lan sobiah wa yustanjiani lan susuci karone sopo sobi lan sobiah wahdahuma hale sewijine sobi lan sobiah fala yajibu maka ora wajib. Nah di sini batas tamyiz yaitu ketika anak laki-laki atau perempuan ketika makan itu dengan sendirinya, lapar makan sendiri, ngambil makan sendiri. Ketika mau minum ngambil sendiri. Wayus ribani wahdahuma. Wayus tanjiani dan bersuci sendiri ketika sudah misalkan mohon maaf misalkan sedang BAB. Nah itu bersucinya itu sudah tidak atau tidak oleh orang tuanya tapi oleh sendirinya begitu. Fala yajibu mangka ora wajib opo al amru marentah idza mayyaza tatkala cedok sopo sobi lan sobiah qabla sab'i ing dalam sadurunge 7 tahun. Nah, tidak wajib memerintahkan salat dan seumpamanya ketika sudah sudah cedok, sudah dewasa sebelum umur 7 tahun. Jadi sebelum umur 7 tahun, misalkan 6 tahun atau 5 tahun, itu tidak wajib memerintahkan kepada anak-anaknya untuk sholat. Tapi bal yusanu, tetapi den sunahkan opo amrun, tetapi disunahkan ya. Jadi sebelum umur 7 tahun tetapi sudah tamyiz, maksudnya sudah dewasa, maka itu disunahkan untuk diperintahkan sholat dan seumpamanya. Wa ayyamurahuma lan arep yen tamarintah sapa aslun ing sobi lan sobiah aidon halimali bisyara'i dini kelawan pira-pira syariate agama az-zahirati kang pertela nahwu shaumi yaiku umpamane puasa iza atoko tatkala kuat karone sapa sobi lan sobiah. Dan wajib pula kepada orang tua harus memerintahkan anak-anaknya dengan syariat-syariat agama yang jelas, yang zahir. Seumpamanya puasa, puasa dulu ya, walaupun setengah hari, itu kan pelajarannya. Pelajaran walaupun setengah hari. Puasa biar terbiasa. Bila mana itu juga idza atoko, bila mana kalau kuat. Kalau kuat ya seharian, kalau tidak kuat ya udah setengah hari aja. Hitung-hitung belajar gitu. Wala buda ma'asyighatil amri minat tahdidi lan ora kena ora iku maujud ma'a syighatil amri serta syighat merintah minat tahdidi saking meden-medeni ka ayakula kaya arep yen ngucap sapa aslun sapa wong tua lahuma maring sobi lan sobiah sholliya salat sira loro wa illa lan lamun ora nana sholliya darabtukuma maka
mukul isun ing sira loro. Nah, jadi ada sigotnya yang merintah juga. Sholat. Nak, sholat nak. Nah, kalau tidak sholat, aku pukul kamu. Dipukul. Tapi dipukulnya ghayra mubarihin. Tidak melukai. Wa lamahuma. Nah, di sini. Wa lamahuma lan arab yenta muruki wa alimahuma. Allama yu'allimu wa alimahuma lan arab yen tamuruki sopo aslun sopo wong tua ing sobi lan sobiyah. Ini juga harus memberitahu atau harus mengajarkan kepada anak-anaknya annan nabiya sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wulida dan lahirakan sopo kanjeng Nabi bima kata ing dalam negara wa arsala wa ursila lan den utus sopo kanjeng Nabi fiha ing dalam maka wa matalan maut sopo kanjeng Nabi fil madinati ing dalam Madinah wa dufina lan den pendem sopo kanjeng Nabi fiha ing dalam Madinah. Wajib pula kepada orang tua harus mengajarkan sejarah kanjeng Nabi, bahwa kanjeng Nabi itu diceritakan oleh orang tuanya bahwa kanjeng Nabi itu dilahirkan di kota Mekah dan diutus pula di kota Mekah serta meninggal di Madinah. Itu hijrah ke Madinah, dilahirkan di Mekah, diutus di Mekah dan meninggal di Mekah dan dikuburkan di Mekah. Itu harus apa? Harus tadi itu apa? Mengajarkan ya. Harus mengajarkan kepada anak-anak kita juga ya. Sejarah tentang kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini wa yajibu lan wajib aidon hale malih opo ayab ribahuma arab yen tamukul sopo aslun sopo wong tua ing sobi lan sobiyah ala tarki zalika ing atase ninggalaken mengkono salat wa nahwihi. Dorban kelawan mukul ghayra mubarrihin kang saliyane milarani fi asnail ashirati ing dalam tengah-tengahe umur 10 ba'da kamalitis ing dalam sawise sampurnane sanga lihtimalil bulughi karena itu menanggungnya balik fihi ing dalam asnail ashirah. Nah, wajib pula kepada orang tua harus memukul anak-anaknya. Nah, ini harus memukul anak-anaknya karena meninggalkan seumpamanya sholat. Nah, si anak ini meninggalkan sholat maka wajib dipukul nih oleh orang tuanya, tetapi mukulnya dorban ghaira mubarihin. Memukulnya tidak kira-kira tidak melukai si anak, dan juga tidak memukul wajah ya. Ada keterangan dalam kitab lain tidak memukul wajah dan memukulnya juga tidak menyakitkan. Gimana caranya? Pokoknya memukulnya itu tidak menyakitkan ya. Ghaira dorban ghair mubarihin fi asnail ashirati di tengah-tengah umur 10 tahun setelah sempurnanya umur tis'i sanga dan tahun lihtimalil bulughi fihi
Nah, di sini walil muallimi lan iku tetep kedue muallim wong kang muruki atau lan wenang kedue wong kang muruki aidon hale malih opo al amru marentah. Nah, boleh juga kepada atau gini, walil mu'allimi lan ikut tetep kedua mu'allim kedua wong kang muruki aidon hale malih al amru utawi marentah lador bu oranana mukul illa biiznil wali angin kelawan izine wong tua. Nah, juga kepada muallim, kepada guru itu harus memerintahkan murid-muridnya, anak-anaknya lador bu, bukan memukul, tapi hanya memerintahkan, terkecuali dengan izin orang tuanya, boleh dipukul. Nah, itu gak apa-apa kalau dengan izin orang tuanya. Wa misluhu lan iku padani muallim az-zauji utawi bojo lanang fi zaujatihi ing dalem bojo wadone zauj. Falahu maka iku tetep kedue zauj al amru utawi marentah la darbu oranana mukul illa biiznil wali angin kelawan izine wong tua. Nah, seumpamaan seperti guru yaitu suami pada istrinya, maka boleh atau wenang kepada suami atau wajib kepada suami, wajib ininya dan ikut tetap wajib pula kepada suami harus memerintahkan sholat. Nah, sholat bukan memukul tapi memerintah. Boleh memukul juga illa biiznil wali, terkecuali dengan izin orang tuanya si istri gitu. Harus mendapatkan izin. Wa misluhu az-zauju fi zaujati, ini mah tambahan. Langsung sini. Wa hikmatu dzalika lan utawi hikmahe mengkono al amru lan adarbu, hikmah dari memerintahkan sholat dan memukul memukul yang meninggalkan ya, iku at-tamrinu tamrin, itu tamrin jian alal ibadati ngatasé ibadah, supaya apa? Liya tadahuma, supaya membiasakan kepada ibadah. Fala yat rukuha, dan tidak meninggalkan ibadah itu, insyaallah. Hikmah dari memerintahkan sholat dan memukul bagi yang meninggalkannya itu hanya tamrin, supaya membiasakan nantinya kalau sudah baligh, sudah dewasa itu sudah biasa dengan ibadah dan tidak meninggalkan ibadah, insyaallah. Muga ngersaakeun sapa Allah taala Gusti Allah taala, amin. Wa'lam lan ngawaruhi sira, ketahuilah annahu sesungguhnya yajibu wajib alal abai ingatase piro-piro bapak wal ummahati lan piro-piro embok ala sabili fardil kifayati ingatase dadalan fardu kifayah. Sesungguhnya wajib kepada bapak atau ibu, bapak-bapak, ibu-ibu
Maksudnya orang tua ya. Wajib apa? Wajib pada jalan fardu kifayah. Wajib apa? Ta'limu auladihim. Wajib muruki. Apa muruki itu? Mendidik anak-anaknya atau harota, mendidik anak-anaknya susuci. Maksudnya susuci itu bagaimana cara bersuci hadas kecil, hadas besar, bagaimana bersuci, mensucikan najis itu bersuci. Itu wajib kepada orang tuanya. Wasolata dan sholat. Sholat, rukun sholat, syarat-syarat sholat, fardu sholat itu wajib kepada orang tua, harus mendidik anak-anaknya supaya tahu bagaimana caranya bersuci, bagaimana sholat, bagaimana caranya sholat yang benar. Itu wasa iro syara'i lan sekakarine piro-piro syariat. Syariat Islam bagaimana, itu wajib kepada orang tua, harus mendidik anak-anaknya syariat agama Islam. Ini biayanya dari mana ini? Di sini ada nih. Wa mu'natu ta'limihim lan utawi perbea murukine, itu murukine aulad iku fi amwalihim in dalam piro-piro artane aulad. Nah, jadi biayanya ini katanya dari anaknya, gitu, dari si anak tersebut. Nah, in kana lahu malun, itu juga jika ada uang, jika maksudnya mempunyai harta, si anak itu sudah mempunyai harta. Fa in lam yakun lan lamun ora ana apa mal iku fa fi mali abaihim, maka in dalam artane piro-piro bapane aulad. Nah, wajib jika tidak ada, si anak ini tidak mempunyai harta atau tidak mempunyai uang, maka itu mah wajib kepada bapaknya ya. Kepada bapaknya. Fa in lam yakun, maka lamun ora ana opo malu abaihim fa fi mali ummahatihim. Jika bapaknya tidak mempunyai uang, maka uang ibunya, harta ibunya itu. Fa in lam yakun, maka bila mana si ibunya juga tidak mempunyai uang, fa fi baitil mali, maka in dalam baitil mal, kas negara. Kalau sekarang mah apa itu? Kartu Indonesia Pintar. Itu ya. Fa in lam yakun, maka lamun ora ana sop opo baitul mal iku fa fi aghniyail muslimina, maka ing atase piro-piro wong sugihe wong muslim. Nah, jika kas negara juga tidak ada, maka wajib biayanya itu dari orang dermawan, dari orang-orang Islam itu. Makanya ada pondok gratis. Nah, itu biayanya ya mungkin ya dari agniyail muslimin ya. Itu wallahu a'lamu bishawab.